Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ruda Pratama dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2019. Di sini saya sudah berada di rumah kediaman Mas Gentur atau Pak Gentur ya. Mas Gentur dari staf pegawai Kelurahan Desa Ambar Ketawang. Di sini saya mau bincang-bincang sedikit, Mas. Silakan. Mengenai kabar jenengan pripun nggih? Untuk kabar saya, alhamdulillah baik sekali dan masih diberi kesehatan pada malam hari ini juga. Amin. Selanjutnya, terus dalam masa pandemi seperti ini di rumah selain berkegiatan di kantor itu ngapain aja, Mas? Saya biasanya di rumah aja dan mungkin main-main ke warung pemuda karena di situ tempat berkumpulnya para pemuda juga untuk nanti agenda-agenda ada di situ dan sering saya main ke situ dan itu aja sih. Oh, berarti sesuai anjuran pemerintah di rumah saja. Ya, di rumah saja. Biar kita mengikuti protokol lah yang ada dan yang berlaku di pemerintahan saat ini. Kalau di pemuda biasanya juga di kayak ada gitu, Mas, kayak perkumpulan setiap harinya apa, Mas? Biasanya kalau perkumpulan itu setiap 15 hari sekali biasanya saya dengar-dengar dari pemuda. Terus kemarin pas awal Covid juga mereka ada bakti sosial juga dengan menyemprotkan desinfektan dan juga jaga portal juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus langsung saja ya, Mas. Terus saya mau bertanya tentang jenengan pegawai kelurahan di Desa Ambar Ketawang nih, Mas. Nah, saya mau bertanya tentang pengelolaan dana untuk penanganan COVID. Kalau untuk penanganan COVID cenderung kita menggunakan untuk desa sendiri menggunakan DD yaitu 70% yang kemarin untuk pembangunan dialokasikan ke COVID-19. Kalau di Ambar Ketawang sendiri sejumlah 250 orang yang mendapatkan seperti itu. Kalau bagaimana pengelolaan dana untuk penanganan COVID? Untuk pengelolaannya itu tadi 70% dari dana desa itu sendiri untuk COVID-19. Jadi yang sebelumnya itu untuk pembangunan dialokasikan untuk anjuran dari pemerintah dialokasikan untuk COVID-19 dan untuk yang mendapatkan manfaatnya itu sekitar 250 orang selama kurang lebih 6 bulan. Kalau terus selanjutnya, Mas, dalam bentuk apa saja, Mas, bantuan itu disalurkan ke masyarakat, misal untuk sebesar uang tunai sebesar berapa itu, Mas? Kalau untuk uang tunai untuk BLT sendiri 3 bulan pertama itu sebesar Rp600.000. Untuk 3 bulan selanjutnya sebesar Rp300.000 per orangnya. Terus yang bantuan yang selanjutnya yaitu bantuan alat semprot untuk desinfektan dan obat semprotnya untuk desa, untuk padukuannya untuk bantuan ke bawahnya. Berarti itu yang ya, Mas, yang mempunyai yang tanda kutipnya tidak mampu itu, Mas, yang memperoleh bantuan itu. Ya, untuk transparansi sendiri, untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan dana itu kita mengambil nanti yang memilih itu sendiri itu bagian dari RT RW, jadi pemangku wilayah setempat. Jadi mereka yang mengusulkan ke kita. Jadi benar-benar transparansi. Jadi dari bawah dulu, dari bottom top, bottom up. Seperti itu. Terus selanjutnya, Mas, bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa untuk penanganan COVID agar tepat sasaran? Ya, seperti saya bicarakan tadi,
dari pemangku wilayah setempat, khususnya di sini RT. RT kan yang rukun tangga paling bawah sendiri, organisasi paling bawah sendiri, dan RT itu nanti mengidentifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan BLT. Di situ kan masih banyak, itu nanti didata sama Pak RT, nanti diusulkan ke Dukuh, kemudian baru dibawa ke kelurahan. Berarti mekanismenya dari bawah dulu terus ke RT, Dukuh, terus kelurahan ya Mas? Dari bottom up jadi sistemnya. Kalau saya mau tanya Mas, kalau bantuan yang kalau di kuliah saya itu ada yang ngomongin yang kalau bantuan ini 70% dulu terus 30% dulu, itu mekanismenya gimana Mas? Kalau untuk dana desa sendiri itu tergantung di desa masing-masing. Jadi ketika salah satu desa, misalkan di Sleman itu ada 86 desa. Jadi jika salah satu, kan kita nggak gini, maksudnya desa itu ada yang laporannya dan lain sebagainya, administrasinya itu udah lengkap dan yang belum. Kalau disejajarkan kepada yang belum, maksudnya yang udah lengkap itu kan nanti nunggu. Jadi ada sistem yang namanya sistem 60-40 kalau belum ada peraturan lagi. 60-40. Terus jadi tahap pertama itu 60% dari total dana yang disalurkan. Kemudian setelah selesai semua, laporan sudah selesai, baru yang 40 diturunkan. Jadi begitu teman-teman untuk penyalurannya. Mungkin ada sedikit harapan Mas untuk penanganan dana desa untuk COVID di Kelurahan Baketawang itu gimana harapannya jenengan mawon gitu? Kalau untuk dana yang dari desa sendiri, untuk organisasi yang di bawah misalnya kayak Pak RT atau Karang Taruna, itu yang mengusulkan yang benar-benar belum mendapatkan bantuan apapun dan benar-benar yang berhak mendapatkan bantuan apapun. Sekiranya besok di kemudian hari biar tidak terjadi ada permasalahan, misal permasalahan yang kompleks dan plastik itu biasanya ada kesenjangan, ini kok belum dapat, ini orangnya gini, orangnya udah mampu kok dapat. Nah itu biar nggak terjadi seperti itu lagi, maka kebijakan dari RT untuk memilih hal-hal tersebut, maksudnya untuk memilih penerimanya itu benar-benar yang membutuhkan dan yang benar-benar yang belum dapat, karena masih banyak yang belum dapat dan belum tersalurkan. Dan kita juga tidak harus harus recheck kembali, karena dana yang disalurkan itu takutnya nanti bertabrakan dengan yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Jadi harus benar-benar dicek ulang, karena kan untuk mencapai kejujuran di masyarakat sendiri kan kadang cuma diem aja, yang dimasalahkan kan di situ. Mungkin dari dari rasa hati setiap masyarakatnya sendiri. Jadi kalau emang sudah dapat ya bilang aja, nanti kalau udah dapat ngaku belum dapat, nanti kalau dapat lagi suruh mengembalikan. Jadi mekanismenya seperti itu. Kalau yang itu Mas, kalau dari kelurahan turun ke desa-desa itu berapa Mas? Berapa duit nih Mas? Maksudnya Misalnya dari kelurahan turun ke dusun, nah itu berapa? Misalkan ada satu dusun ya ada yang menerima kayak apa? Nah, untuk setiap penerimanya, setiap RT kan di Baketawang ada 100-an lebih RT. Jadi setiap RT itu dikasih dua. Jadi setiap RT dikasih 2. Jadi nanti totalnya ada sekitar 250 per dusun. Semuanya totalnya. Jadi per dusun itu misalkan dusun Kalimanjung sendiri itu ada 7 RT. Katanya 7 kali 2, setiap RT dapat jatah 1. Nah, jika mana
di RT itu sudah emang benar-benar sudah mampu dan udah nggak ada penerimanya lagi, nanti akan dialihkan keluar wilayah, maksudnya keluar Padukuan. ke padukuan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi apa mekanismenya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Terus mungkin ada apa ya Mas, kayak yang belum paham tuh, kayak yang saya tanya pribadi aja Mas, tentang bukan ya ada pengen tahu aja kalau untuk bantuan. Kok saya pernah dengar bantuan PKK itu apa ya Mas? Bantuan PKK itu bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan khusus itu ya gimana ya, itu bantuan yang fleksibel dan itu biasanya itu terkait dengan anggota DPR dan sebagainya, anggota dewan itu, karena dia fleksibel bantuan keuangan khusus, jadi bukan seperti dana desa yang bukan seperti itu. Bukan, itu beda pos. Beda pos. Ya, nanti kalau dana desa langsung diturunkan, ya sama-sama langsung diturunkan melalui desa juga. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan tersebut, dalam penanganan pengelolaan dana bantuan COVID, yaitu di Kelurahan Ambar Ketawang sendiri masih sebagian besar masih menggunakan bantuan langsung tunai, yaitu di Kelurahan Ambar Ketawang sendiri sebanyak 250 orang ya Mas penerimanya. Terus harapannya Mas Gentur pada masa COVID seperti ini itu apa Mas? Untuk masa COVID seperti ini yang penting kita jaga kesehatan, jaga kondisi, karena saat ini malah semakin memburuk dan jauh dari PSBB. Kemudian patuhi setiap protokol, jangan kemana-mana dulu, terutama keluar daerah. Terus olahraga, terus dikurangilah kegiatan di luar yang melibatkan banyak orang. Terus stay pakai masker, kita malah nggak pakai masker karena biar kelihatan Mas. Harus pakai masker juga, nanti cuci tangan, yang penting itu kalau ada hand sanitizer disiapkan di saku kalau mau kemana-mana, karena itu akan sangat membantu kita. Karena di masa COVID seperti ini juga kalau mau belanja atau mau jajan, misal kayak mau beli makanan, itu mending beli langsung dibawa pulang, jangan beli makan di sana, karena untuk menghindari kerumunan. Karena di masa ini sangat banyak banget, karena di Ambar Ketawang sendiri zonanya udah zona merah dan belum tahu ada berapa lagi yang terkonfirmasi positif. Yang penting kita jaga kesehatan, jaga kondisi, patuhi protokol, dan di rumah aja sementara. Kesimpulannya dari narasumber seperti itu teman-teman. Terus saya akhiri aja. BTW ini Mas Gentur itu adalah temanku di pemuda, jadi ngobrolnya gak enak, nggak langsung sepaneng dengan bapak-bapak yang di kelurahan, tapi dia juga staf staf kesejahteraan sekarang karena ada kebijakan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, jadi ulu-ulu. Jadi kembali ke zaman dulu. Kalau kecamatan Kapanewon. Ya, seperti itu teman-teman. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gentur. Sama-sama.